Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latazidana asadana si adawata lillazina amanu yahuda walazina asyrak. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada, kita kembali berjumpa pada hari ini, tepatnya tanggal 6 Juni tahun 2021 miladiah. Pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, iman dan takwa di dalam kita menjalankan peri kehidupan, dan terutama keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan junjungan semesta, Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi yang menggenapkan seluruh risalah para nabi, akhlak mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada video yang pertama terkait dengan penyerangan Israel terhadap Palestina, saudara kita yang ada di wilayah Palestina, yang kita ketahui merupakan serangan IDF militer Israel yang terjadi pada bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan beberapa video saya katakan bahwa mudah-mudahan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan perang yang terakhir dan akan memberikan dampak dalam waktu dekat ini. 5, 6, 7, 8 sampai 10 tahun ke depan Israel sudah tidak ada di tengah dunia ini. Istilah Israel, negara Israel akan lenyap dari muka bumi. Mereka boleh jadi terpencar-pencar, tersebar di beberapa negara, mungkin ke Prancis, ke Jerman, Belanda, British dan lain sebagainya. Amerika sudah barang tentu merupakan basis utama, tempat berdiam, tempat berdomisili daripada kaum Yahudi yang ada di Israel. Pada kesempatan yang lalu saya katakan bahwa Yahudi itu bangsa yang kecil, ras yang sangat jumlahnya sedikit, tetapi mereka mampu menembus perut sejarah dengan kemampuan intelektual mereka yang dilimpahruahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan itu pula saya katakan bahwa Israel itu, Yahudi telah melewati 6 tantangan yang sangat luar biasa. Dan dalam perjalanan sebuah peradaban, suatu bangsa yang kita ketahui, tentu meninggalkan rekaman sejarah dalam bentuk benda-benda material. Kita mengetahui peradaban-peradaban itu melalui lembaran-lembaran tulisan ataupun puing-puing yang telah digali oleh para ahli sejarah, para arkeolog. Tetapi kita mengenali bangsa Yahudi pada zaman dahulu kala sebagian besar justru dari ide-ide yang mereka pikirkan dan dampak yang telah diberikan oleh ide-ide ini terhadap bangsa lain dan peradaban-peradaban lain pula. Ada beberapa lembaran peninggalan Yahudi yang menceritakan pertempuran-pertempuran dan beberapa puing peninggalan yang menceritakan tentang kehebatan dahulu kala. Ini adalah kenyataan yang paradoksal. Bangsa-bangsa yang mewariskan monumen-monumen sebagai sebuah rekaman eksistensi mereka telah lenyap di telan waktu, sedangkan bangsa Yahudi yang telah memberikan warisan berupa ide-ide justru mampu bertahan hidup hingga pada hari ini. Artinya menoleh daripada sejarah bangsa-bangsa lain, peradaban mereka selalu mengalami satu
kehancuran dan bahkan kemunduran, bahkan dari fakta-fakta sejarah secara faktual mereka hilang dalam sejarah. Tapi bangsa ini dengan kekuasaan dan kekuatan yang telah diberikan Allah atas nikmat-nikmat kecerdasan mereka mampu mewarisi ide-ide cemerlang, justru mampu bertahan hidup hingga saat ini. Dunia telah melemparkan 6 tantangan kepada bangsa Yahudi yang masing-masing merupakan ancaman luar biasa bagi perjuangan hidup mereka. Bangsa Yahudi tetap bangkit pada masing-masing tantangan dan hidup untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Artinya begitu keras, begitu berat tantangan yang dihadapi dalam kehidupan mereka mampu menghadapinya, bahkan di tantangan-tantangan selanjutnya. Dunia pagan adalah tantangan pertama, paganisme atau penyembahan berhala. Jelas hal ini bertentangan dengan nilai-nilai ketauhidan yang sedikit melekat di dalam jiwa mereka. Dunia pagan adalah tantangan pertama bagi perjuangan hidup Yahudi. Pagan ini adalah satu keyakinan terhadap penyembahan kepada berhala yang dianut oleh Romawi kuno. Bangsa Yahudi merupakan sekelompok kecil nomad, strata ekstra di antara bangsa-bangsa dikdaya seperti Babilonia, Assyria, Tunisia, Mesir, dan Persia. Bagaimana mereka memanage situasi, kondisi kehidupan mereka agar mampu bertahan hidup sebagai sebuah kelompok kultural sepanjang bentangan 1700 tahun. Ketika semua bangsa besar sedang terlibat di dalam permusuhan dan saling memusnahkan satu sama lain, di sepanjang periode ini bangsa Yahudi berada dalam keadaan yang sangat genting dan nyaris termusnahkan. Apa yang menyelamatkan mereka adalah ide-ide yang mereka lemparkan untuk menyambut setiap mara bahaya yang menghantui. Setelah mampu bertahan hidup sepanjang 1700 tahun, di dalam pengembaraan, perbudakan, penipisan karena peperangan, dan pengasingan, bangsa Yahudi kembali ke tanah air mereka hanya untuk memasukkan periode Greco-Roman ke dalam sejarah mereka. Ini adalah tantangan kedua bagi mereka, dan hanya suatu keajaiban bangsa Yahudi dapat muncul dari tantangan ini. Maklum, kita jamaah harus maklumi apa saja yang tersentuh oleh Helas selama tahun-tahun kerajaannya yang magis dengan segera terhelenisasi. Helenisme itu adalah merupakan sebuah perpaduan antara kebudayaan Yunani, kebudayaan Romawi, dan kemudian dijadikan sebagai dasar keyakinan mereka. Ini yang merupakan tantangan yang kedua yang sangat berat yang dihadapi oleh bangsa Yahudi. Akhirnya mereka mau tidak mau terhelenisasi di antara sebagian mereka, termasuk penaklukan Romawi. Agama, seni, dan kesejahteraan Yunani, legiun-legiun, hukum, dan pemerintahan Romawi, semuanya ibarat cap stempel yang tak dapat terhapus pada seluruh dunia beradab. Tetapi ketika legiun-legiun Romawi tertaklukkan, kebudayaan ini terhuyung-huyung dan menemui ajal. Artinya selesai, habis. Alhasil, bangsa-bangsa yang awalnya ditundukkan oleh Yunani dan pada gilirannya ditaklukkan oleh Romawi lenyap. Bangsa-bangsa baru kemudian mengambil alih tempat mereka melalui kekuatan angkatan perang. Akan tetapi kita melihat bangsa Yahudi tetap ada. Artinya dalam situasi yang begini sulit bagi Romawi dan Yunani, Yahudi menyusup ke tengah, bermain secara siksak, dan dia tetap ada. Itulah kehebatan Yahudi. Tidak menggunakan kekuatan perang, melainkan dengan kekuatan ide-ide mereka yang kohesif. Artinya mereka dalam setiap kondisi yang bagaimanapun, di tengah pertarungan bangsa-bangsa besar, dia mampu untuk bertahan hidup dengan ide-ide mereka yang kohesif. Tantangan ketiga, bangsa Yahudi terjadi melalui fenomena unik dan tak ada bandingannya di dalam sejarah. Dua Yudaisme telah dikreasikan
Satu Palestina, yang lainnya di dalam diaspora. Diaspora ini menjelaskan sekelompok kecil Yahudi. Palestina itu adalah merupakan sebuah wilayah yang lebih besar skalanya dibandingkan dengan kelompok Yahudi ini. Diaspora itu adalah menunjukkan pada satu komunitas kecil yang di mana di dalamnya itu adalah orang-orang Yahudi. Sebuah kata Yunani yang berarti sejumlah kecil. Nah, itu diaspora itu diambil dari sebuah istilah Yunani yang artinya sejumlah kecil. Sejumlah kecil atau boleh katakan tersebar, bertebaran, dan menunjukkan orang-orang Yahudi yang bertebaran, yang tersebar di dalam dunia Gentil di luar Palestina. Jadi dia tidak ada di dalam Palestina, dia di luar Palestina. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa wilayah Palestina itu adalah wilayah Yahudi, wallahu a'lam bishawab. Ini orang ini cuma asal ngomong, dia tidak mengerti sejarah tentang tantangan-tantangan yang dilalui oleh bangsa biadab ini, bangsa Yahudi ini. Dari saat pengusiran bangsa Yahudi dari Yerusalem oleh Babilonia di abad ke-6 sebelum Masehi, hingga saat pembebasan bangsa Yahudi dari geto-geto di abad 19 Masehi, merupakan era fragmentasi bangsa Yahudi menjadi kelompok-kelompok kecil yang tersebar di penjuru wilayah yang maha luas dan di tengah-tengah kebudayaan yang amat sangat berbeda. Geto itu adalah bangunan-bangunan rumah-rumah, tempat hunian daripada Yahudi, geto. Dan mereka tersingkir. Merupakan era fragmentasi bangsa Yahudi yang menjadi kelompok-kelompok kecil. Makin terdesak, boleh dikatakan begitu. Menjadi kelompok-kelompok kecil yang tersebar ke wilayah yang maha luas dan di tengah-tengah kebudayaan yang amat sangat berbeda. Karena dia membawa identitas yang unik dibanding bangsa-bangsa lain, termasuk saudara-saudara kita di Palestina, maka tantangan ini merupakan sebuah tantangan bagi mereka yang sangat berat di tengah-tengah kebudayaan yang amat sangat luas dan menghadapi banyak perbedaan di antara bangsa-bangsa lain. Bagaimana bangsa Yahudi dapat terpelihara dari asimilasi dan absorpsi ke dalam lautan bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa asing yang mengelilingi mereka. Bangsa Yahudi menghadapi tantangan ini dengan kreasi sebuah kode legal yang bersifat religius Talmud yang dipergunakan sebagai sebuah kekuatan pemersatu dan sebagai sebuah titik pusaran spiritual. Itu. Jadi apa yang ditawarkan kemudian dalam tantangan tersebut, dia muncul dengan ide yang lain lagi yang bersifat religius, agama. Tampilkan sebuah kemampuan agama untuk menundukkan, membutakan mata daripada dunia barat dan mungkin sampai ke wilayah Palestina, saudara-saudara kita. Talmud yang dipergunakan sebagai sebuah kekuatan pemersatu dan sebagai sebuah titik pusaran spiritual. Ini merupakan zaman Talmudik. Ini mulai munculnya kitab mereka itu Talmudik. Dari satu keyakinan Yudaisme maksud saya. Di dalam sejarah Yahudi, ketika Talmud nyaris tanpa kelihatan mengendalikan bangsa Yahudi hampir selama 1500 tahun. Dan pada abad ke-7, Yudaisme enggan menyambut kedatangan agama lain, dalam hal ini Islam. Itu karena pusat awal pertumbuhan Islam itu pada abad yang ke-7. Rasulullah dilahirkan 20 April 571 dan kemudian berusia dewasa beliau sudah diangkat menjadi nabi. Dan tepat pada abad ke-7 ini muncullah zaman yang disebut dengan istilah modern, istilah ilmiah disebut dengan era Muhammadan. Ini di era pertengahan yang merupakan sebuah tantangan dengan kreasi kode ilegal yang bersifat Talmudik tadi menghadapi tantangan. Pada abad ke-7, Yudaisme enggan menyambut kedatangan agama lain, dalam hal ini Islam. Masya Allah. Yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW adalah tantangan Yudaisme yang keempat. Ini tantangan yang keempat. Dalam waktu 100 tahun, Imperium Islam, Muhammad, menjulang menentang peradaban Barat. Ini persoalannya dari sini. Namun di dalam agama ini tidak setuju dengan asumsi daripada ketuhanan filsafat Kristen. Filosofis yang dibangun berdasarkan teori Bible
yang mentuhankan Al-Masih atau Yesus Kristus. Persoalan ini yang merupakan sebuah pertalian sampai hari ini masih tetap dalam masalah secara teologis. Namun di dalam agama ini pengikut-pengikutnya, artinya orang Islam, pengikut-pengikutnya tidak menyenangi Kristianisi yang tiada henti-hentinya. Awal pertumbuhan sampai dia bertumbuh di tengah peradaban yang begitu kuat. Kemudian pada abad ke-7 itu Islam mulai muncul, karena konsep ketauhidan itulah yang membuat kaum mukmin, orang-orang beriman, tidak menyenangi tentang filosofis ketuhanan yang dibangun oleh Kristen. Kemudian pengikut-pengikutnya tidak menyenangi dengan dasar bahwa ketauhidan yang dibawa oleh Rasulullah merupakan pertalian dari sejarah para nabi, tidak bertentangan dengan ajaran para nabi. Bahkan kalau kita bisa menyinggung di dalam konsep kebenaran kitab suci Al-Quran Al-Karim, ketika Rasulullah SAW membawa Islam, beliau ditanya oleh ahli-ahli kitab, oleh orang-orang Yahudi, lalu turunlah ayat, Qul innani hadani, Rabbi ila siratin mustaqim, dinan qiyama millata Ibrahim hanifah, wa makana minal musyrikin. Qul aina solati, wa nuzuki, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini merupakan sebuah pengakuan Rasulullah SAW ketika mereka bertanya, ahli kitab, ahli Taurat, dan orang-orang pendeta rabi-rabi Yahudi bertanya, kafir Quraisy bahkan, agama apa yang engkau bawa ini wahai Muhammad? Lalu turunlah ayat, Qul innani hadani ila siratin mustaqim, dinan qiyama millata Ibrahim hanif, wa makana minal musyrikin. Qul aina solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad bahwa Tuhanmu mengajarkan engkau kepada agama yang lurus, agama Ibrahim yang benar, dan Ibrahim bukanlah orang-orang yang musyrik. Artinya Rasulullah memperkenalkan bahwa ajaran Islam yang dibawa itu pada abad ke-7 itu adalah merupakan pertalian dari hubungan relasi yang kuat dengan sejarah ketauhidan para nabi, khususnya sebagai agama yang pernah dianut oleh orang daripada orang beriman menurut konsep tiga agama itu, bahwa Ibrahim merupakan Abu Anbiya, bapak dari segala nabi, dan kemudian Rasulullah SAW merupakan Sayyidul Anbiya, penghulu dari semua nabi, karena beliau adalah penyempurna dari semua kitab risalah para nabi. Nah, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, menunjukkan hukum-hukum syariat, hukum-hukum ibadah yang dilakukan atas sumpah kepada Allah, atas hidup dan mati seorang mukmin. Katakanlah bahwa solatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Inilah kemudian dijadikan sebagai landasan pengakuan doa iftitah ketika seorang mukmin sampai hari ini menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah takbir di hadapan Allah, dan dia mengucapkan niat di dalam hatinya dalam setiap pelaksanaan sholat fardu, lalu mengucapkan kalimat yang ada diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qul aina solati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini tantangan yang sangat berat dihadapi oleh Yahudi. Kemudian di dalam garis ketetapan itulah terbentang luas tentang perjalanan kemajuan daripada Islam di dalam menjulang menantang peradaban Barat, karena tidak menutup kemungkinan bahwa arus pemikiran Barat dapat melunturkan nilai-nilai ketauhidan. Bukan berarti kebencian, tidak, tetapi peradaban itu dihadapi dengan berbagai macam kemampuan intelektual yang dimiliki oleh kaum muslim yang ada di seluruh dunia. Namun tiada henti-hentinya bangsa Yahudi tidak hanya dapat bertahan hidup, kita perhatikan, namun dalam agama ini yang pengikutnya tidak menyenangi, tidak sinkron dengan apa yang diajarkan. Bangsa Yahudi tidak hanya dapat bertahan hidup, namun justru menjulang ke salah satu dari sekian kalinya posisi puncak kebesaran sastra. Di sini sastra, sains, dan intelektual mereka. Orang Yahudi zaman ini menjadi negarawan
menjadi filsuf, dokter, ilmuwan-ilmuwan, saudagar, dan kapitalis kosmopolitan. Nah, dua bahasa yang menjadi satu penggabungan dari pergaulan mereka, dan kemudian bahasa Arab menjadi bahasa ibunya. Itu, Yahudi menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibunya. Jangan salah, bukan bahasa Ibrani. Bahasa ibu orang Yahudi adalah bahasa Arab, speak Arabic. Era ini juga melihat orang Yahudi sebagai orang yang pandai menyajikan hal-hal yang sifatnya melankolis, philandering. Artinya melankolis itu menyangkut persoalan-persoalan sastra tentang percintaan. Ia tidak hanya menulis di bidang filsafat, tetapi juga rapsodi-rapsodi seputar cinta. Nah, inilah siasat dan memang kepiawaian Yahudi dalam bermain membaca sebuah realitas dalam kehidupan dunia. Apapun, mereka masih melahirkan gagasan-gagasan, ide-ide cemerlang dalam setiap tantangan-tantangan untuk menembus perut sejarah. Catatan sejarah sepanjang 700 tahun berlalu dan pendulum berayun merupakan sebuah gelombang-gelombang hidup yang mereka ikuti terus, mereka jalani terus, mereka tapaki di dalam mencapai puncak kejayaan. Itulah Yahudi. Kalau kita tidak sampai kepada pemahaman itu, maka kita hanya berputar pada kisru tentang persoalan-persoalan teologis yang tidak kita sadari bahwa justru kehancuran masalah-masalah teologis karena kita tidak paham sejarah terbentuknya bagaimana pergerakan dan lika-liku kehidupan sejarah daripada perjalanan bangsa Yahudi. Dunia Islam, kemudian kebudayaan Yahudi di dalam dunia Islamik turut pula kemudian tampil bersamanya. Kalau dikatakan juga dalam satu kehidupan yang belum tertata atau amruk, itu merupakan sebuah pertanyaan di dalam setiap perjalanan sejarah daripada persamaan perjuangan di dalam mencapai titik kesempurnaan daripada Kristen, Yudaisme, dan Islam. Tantangan kelima adalah zaman pertengahan. Periode ini adalah periode gelap bagi orang Yahudi maupun bangsa Barat. Artinya, ini adalah masa 1200 tahun pergulatan antara bangsa Yahudi melawan kepunahan. Semua bangsa yang bukan Kristen, semua bangsa yang di luar daripada Kristen, yang ditaklukkan atas nama salib, dikonversikan ke dalam salib, kecuali bangsa Yahudi. Namun bangsa Yahudi toh dapat hadir, hidup secara spiritual dan kultural dari zaman kegelapan sepanjang 1200 tahun. Bahkan ide orang-orang besar mereka yang telah mereka terima adalah ide atau gagasan yang telah teruji dan sangat workable. Artinya apapun tantangan yang dilalui, mulai dari Muhammadan sampai kepada Christianity, mereka menghadapinya itu dengan sangat workable. Artinya mereka tidak pernah gentar dan tidak pernah surut dalam melaksanakan sebuah kesanggupan mereka untuk menembus perut sejarah itu dalam sejarah kehidupan kita. Ketika tembok-tembok ghetto runtuh atau sebuah sinyalemen simbol di mana runtuhnya bangunan-bangunan itu, tempat hunian-hunian itu, ghetto-ghetto runtuh, situasi ini tidak membawa bangsa Yahudi lebih dari satu generasi untuk menjadi penyesatan dan mangsa daripada peradaban Barat. Jadi tidak lenyap. Lagi-lagi dia tidak lenyap. Dia tetap berdiri dalam satu pendirian dia sebagai bangsa yang paling unik, ras yang paling unik. Dan kemudian dalam satu generasi dan di dalam bayang-bayang ghetto, mereka malah menjadi perdana-perdana menteri, kapten-kapten industri, pemimpin-pemimpin militer, dan anggota-anggota kehormatan sebagai intelektual garda terdepan, even guard yang pada saatnya akan membentuk ulang pemikiran-pemikiran Eropa. Bahwasannya pengaruh daripada Yahudi itu, bentangan Eropa yang begitu luas, mampu dipengaruhi atau mampu membaca kemajuan-kemajuan dalam bidang apa saja dari pikiran dan gagasan Yahudi. Tantangan keenam adalah zaman modern. Artinya zaman modern itu sendiri yang merupakan modernisasi. Itu yang merupakan tantangan mereka. Karena keunikan baik secara penampilan dan kemudian dalam persoalan aspek yang tersembunyi dalam jiwa mereka secara teologis, mereka harus muncul di tengah zaman modern, unik. Apa maksud saya, jamaah? Perhatikan mereka muncul dengan topi panjang, dengan jenggot, dengan penampilan fisik yang lain daripada lain, difference.
Ini merupakan sebuah tantangan keenam oleh bangsa Yahudi yang menghadapi zaman modern itu sendiri. Tampilnya nasionalisme, industrialisme, bahkan komunisme dan fasisme ini. Komunisme dan fasisme di abad 19 dan abad 20 menjadi tantangan khusus bangsa Yahudi, ditambah pula dengan suatu yang baru, penyakit yang mengerikan dari benak pikiran barat, yakni antisemitisme. Respon-respon baru bagi perjuangan hidup harus diuji, bahkan digodok, ditempah dengan sedemikian rupa untuk menghadapi tantangan-tantangan baru ini. Apakah respon-respon itu akan memadai? Hanya masa depanlah yang akan menceritakan, mengulang kembali lembaran sejarah daripada yang kita saksikan tentang perjalanan dari 6 tantangan itu, khususnya bangsa Yahudi. Mengetahui tentang 6 tantangan ini tidaklah mudah, bahwa kita tahu bagaimana kehebatan dan dapat kita simbolkan juga bagaimana mereka keluar dari Mesir dan kemudian menghadapi era modernisasi, sekularisasi dan lain sebagainya. Itu semua mereka yang ciptakan. Kenapa saya katakan begitu? Pengaruh di Eropa dan Amerika yang begitu luas masih memakai cara dan gagasan mereka. Mereka yang membuat, mereka tahu. Saya bisa kasih contoh bahwa bila ibu bapak, saudaraku jamaah rahimakumullah, membuat sebuah kursi, membuat sebuah benda apapun, meja, maka campuran bahan baku yang diperlukan atau teknik dalam membuat itu, bapak ibu saudara-saudaraku yang tahu. Begitulah kira-kira pikiran Yahudi dengan jumlah yang sedikit dan mampu menembus 6 peradaban. Kita saksikan kemudian bahwa sejarah Yahudi tidak hanya menghampar di dalam satu peradaban, tetapi di 6 peradaban. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan juga menjelaskan tentang bagaimana peradaban-peradaban itu menunggu sebuah kepastian di dalam menanggapi realitas dunia yang terjadi saat ini. Karena dakwah itu merupakan jawaban atas segala macam persoalan yang terjadi. Dan kita harus mencari tahu mengapa dunia ini begitu kacau, dan mengapa dunia ini secara khusus yang ada di Indonesia, dalam konteks politik, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam sendi-sendi bernegara, sepertinya sudah lumpuh total. Kenapa? Karena ada satu persoalan berpusatnya dari kemarin itu, agresi militer Yahudi yang mempengaruhi pikiran semua manusia yang ada di dunia. Mudah-mudahan 6 peradaban ini akan kita bahas di lain waktu, dan pahamilah kekacauan-kekacauan yang ada di dunia ini tidak lepas daripada intervensi kekuasaan, kemampuan, intelektualitas yang terbangun atas pemikiran, ide-ide dan gagasan-gagasan orang Yahudi. Atau dalam konklusinya, dalam kesimpulannya, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kecil tetapi mampu menggemparkan dunia dari zaman para nabi sampai hari ini. Kita sebagai orang beriman tentu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencermatinya dengan intelektualitas, kemampuan, kepintaran kita. Karena tidaklah mungkin kita menghadapi konsep keimanan dan kita tampil sebagai pemenang, sebagai orang beriman yang memiliki keyakinan yang benar, Islam, dinul haq, dinul Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama yang paling tinggi itu adalah agama Islam, kalau kemampuan intelektual kita rendah. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudaraku pandai membaca realitas politik dan juga dapat membaca kehidupan dunia secara global, bahwa sekali lagi kekacauan di dunia ini adalah konsep pemikiran Yahudi yang tadi saya katakan bahwa ada fasisme, ada komunisme, dan ini yang terjadi. Coba kita lihat, apapun yang terjadi di dunia ini, konsep komunis itu nggak pernah lenyap. Napasnya, tubuhnya barangkali bisa dikatakan lumpuh, tetapi masih bernapas. Barakallah bagi orang-orang yang beriman, mudah-mudahan dapat memahami bahwa sekali lagi badannya lumpuh, napasnya masih ada. Terima kasih jamaah. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan hidup, menjadi kekuatan dalam kita menjalankan keimanan tauhid Islam, dan sembari kita berdoa agar kebangkitan Islam ini semakin dekat dan keruntuhan Israel ini tinggal nama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.